warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Al-mukarramun, para sepuh, para kiai, pengurus yayasan, pengurus pondok pesantren dan sebagai akademika SMK Manbaul Ulum yang saya hormati. Saya merasa mendapat kehormatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Saya kira forum ini keren banget, bahasa gaulnya keren banget karena saya kira tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan forum semacam ini dan bisa menghadirkan para kiai. Insya Allah merupakan usaha hasanah atau mudah-mudahan memberi ya, dan bukan untuk pertama kalinya ya, dan terakhir kali. Tadi disinggung oleh Pak Haji Budiman bahwa memang undangan yang sampai pada saya secara eksplisit sebagai dengar pendapat saja, dan saya diminta hadir saja. Tapi supaya kelihatan saya orang kampus gitu, jadi pendapatnya dituangkan dalam. Dan ini memang senjata akademisi ini. Kalau senjata Pak Kiai kan kita kuning ya. Jadi kalau senjata ini laptop. Saya merasa bersyukur bisa hadir, dan di samping saya ada sejumlah nama yang sangat besar ya, ada Kiai Mukhlisin, ada Kiai Hariri, ada Dr. Ahmad Khalid, dan nanti ada Kang Hussein juga, Kang Hussein Muhammad. Ya mudah-mudahan dengan gaul dengan Kiai itu ke bawah jadi Kiai gitu aja. Keringan nama saya juga kenal. Nah, saya ingin mulai dengan pertanyaan. Namun sih hari salat Jumat teh kenapa harus dipersoalkan? Jadi inilah mungkin pertanyaan saya yang ingin disampaikan pada teman-teman semua. Ini mohon izin, bukan saya yang minta duluan ya. Jadi saya kena tembak saja. Tapi saya ambil hikmahnya dengan bisa menyampaikan pertama kali ini, yaitu bentuk sorogan di depan para kiai. Jadi kalau ada salah-salah mohon dikoreksi. Ya saya kira kita sudah tahu lah sholat Jumat. Ya sholat Jumat tentunya tidak harus didefinisikan, semua kita tahu bahwa sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat ya di hari Jumat, waktunya pada zuhur, kemudian ditunaikan secara berjamaah setelah khutbah. Jadi ini maklumlah kita semua. Ya waktunya zuhur. Jadi waktu zuhur, jadi tertulisnya di situ. Jadi yang dikerjakan di waktu zuhur pada hari Jumat ba'da khutbah, gitu, jadi setelah khutbah. Dan ini para ulama sudah merumuskan demikian rupa ya. Hukumnya wajib ain bagi laki-laki dewasa beragama Islam, merdeka, sehat, dan mustawfid atau menetap di tempat tinggal. Ini juga kita sudah maklum, kita sebentar saja. Dan tadi juga disinggung bahwa dasar hukum ya, sebagaimana dasar hukum Islam pada umumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berkaitan dengan sholat Jumat itu dasar hukumnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Ya, tadi sudah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai di sini nggak ada masalah gitu. Dan secara eksplisit bahwa hitop dari ayat ini adalah alladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Persoalannya siapa orang beriman itu, atau orang-orang beriman itu berapa banyak, siapa saja gitu ya. Ini yang kemudian kita harus menelusuri jawabannya di dalam hadis. Jadi, fungsi hadis adalah sebagai bayan antara lain. Jadi inilah satu-satunya ayat Al-Quran yang menjadi dasar bagi pelaksanaan sholat Jumat atau perintah Jumat.
Jadi tidak ada ayat lain yang secara eksplisit ya memerintahkan ini kecuali pada ayat ini. Karena itu siapapun yang bicara soal Jumat, dia pasti akan merujuk pada ayat itu. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis? Nah, jadi hadis ternyata merinci bahwa tidak semua orang beriman yang wajib menunaikan sholat Jumat itu. Ada beberapa orang yang dikecualikan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, orang sakit, dan musafir. Itu banyak hadisnya ya. Jadi, antara lain adalah hadis yang berasal dari Tariq bin Ziyad radhiyallahu anhu yang menyatakan al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba. Abdun mamlukun, awi muratun, aw sabiyun, aw malikun. Kemudian ditambah dengan hadis yang lain menambah tentang musafir. Inilah yang kemudian mengundang banyak penafsir lebih lanjut di kalangan kita. Nah, kalau sampai pada alladzina amanu tadi nggak ada masalah. Sebagaimana nggak ada masalah juga pada ayat-ayat yang serupa tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nggak dipersoalkan alladzina amanu itu berapa banyak dan seterusnya ya. Pokoknya orang beriman wajib melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya itu alladzina amanu tidak mendapat rincian berikutnya. Nah, dalam soal Jumat itu ini saya kira ini mohon maaf kepada semuanya, tentu saja tidak dalam posisi menggurui ya, karena saya tahu bahwa Manbalulun itu sebenarnya ya sudah tahu lah kesimpulannya apa dan harus bagaimana, tapi ini mah lihat main kolbi saja gitu kan. Jadi hanya untuk apa mencari atau minta dukungan lah gitu ya, untuk mencari legitimasi bahwa pelaksanaan sholat Jumat di sekolah ini boleh atau tidak boleh. Sebenarnya sudah tahu lah jawabannya. Kemudian hadis apa yang berikutnya yang dikecualikan adalah musafir. Karena itu nanti ada bahasan tentang mustawfir, ahlul balad dan lain-lain. Oke, kalau kita membaca kitab, ini salah satu kitab itu adalah Hasyiah I'anatul Talibin. Itu dikatakan bahwa relasi antara umat Islam dengan sholat Jumat itu ada 6 kelompok. Jadi yang pertama adalah jadi wa'lam annan nasa fil jum'ati sittatu aqsam. Awwaluha man tajibu alaihi wa tan'aqidu bihi wa tasihu bihi minhu wa huwa man tawaffarat bihi asyurut kulluha. Bahwa kaitan dengan orang beriman atau orang muslim dengan kewajiban sholat itu hanya ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah orang yang wajib sholat Jumat. Kemudian yang kedua wajib dan sekaligus dapat masuk dalam hitungan, masuk bilangan. Jadi ada yang wajib dan tidak masuk hitungan. Kemudian watasihu minhu dan juga sah kalaupun dia menunaikannya. Nah, kemudian mereka inilah yang dianggap memenuhi persyaratan Jumat. Nah, sampai di sini nggak ada khilaf ya. Saya kira itu sepakat para ulama. Nah, cuma yang berikutnya mulai ada persoalan wasaniha man tajibu alaihi wala tan'aqidu bihi. Wajib tapi tidak menggenapkan. Nah, kemudian watasihu kalaupun mereka sholat ya sah juga, tapi tidak masuk hitungan. Bahwa al-mukim atau ghairul mustawfin. Jadi orang yang mukim di satu tempat dia wajib sholat tapi wajib Jumat, tapi tidak menggenapkan. Jadi kalaupun ada 40 orang tapi ada 2-3 orang yang mukim itu tidak masuk hitungan. Dianggap tidak memenuhi persyaratan Jumat bagi yang mewajibkan persyaratan minimal 40. Wasaniha man tajibu alaihi wa la ta'aqidu bihi wa la tasihu bihi wa huwa al-murtad. Ya, dan sepertinya saya kira ya karena waktunya dikasih waktu 15 menit, jadi saya harus terbirit-birit.
Pokoknya ada 6 ya, ada kelompok tadi. Jadi khomisuha, wasadisuha mengganti awas berikutnya. Karena filenya sudah saya kirim. Nah kemudian kaitan dengan pendapat fuqaha mengenai ya jumlah jamaah Jumat itu ada 15 kaul. Jadi bukan hanya Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah gitu dan Hanbaliyah. Tapi ada 15 kaul. Itu bisa dibaca di kitab Budiyatul Mustarsyidin ya. Mustarsyidin halaman 169 qala Ibnu Hajar Al-Asqalani wa jumlatu malil ulama fi dzalika 15 qaulan bi wahidatin naqala Ibnu Hazm. Jadi ada yang persyaratannya cukup 1 orang aja. Jadi sah Jumat dengan 1 orang. Itulah awalnya Ibnu Hazm. Nah, kemudian yang kedua, isnani kal jamaah qalahu an-Nakhai wa ahli zahir. Jadi menurut ahli zahir cukup saja 2 Jumatan itu karena seperti Ibnu Katsir mengatakan bahwa sumiyatul Jum'atu lil jam'i atau karena jamalah maka kemudian disebutkan dengan Jumat. Ya Jum'atun jama'atun jamaah yang mau Jumatan wa Jumatan. Nah, jadi Jumat itu substansinya ada berjamaah. Nah kalau yang namanya satu mustaq dengan kata jamaah berarti yang penting ada makmum, ada imam. Jadi 2 orang sah lah Jumat, gitu ya. Ini ahlul zahir. Kemudian ya ada yang mengatakan minimalnya 3, yaitu Abu Yusuf Muhammad Wahubiyah Anil Auza'i wa Ibnu Nasr. Ada yang mengatakan 3, ya sama yang tadi 2 ahlul zahir, kemudian yang 3 Abu Yusuf, kemudian yang 4 Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat Jumat itu ya cukup 3 orang karena alladzina amanu itu bentuk jama'. Nah, aqallul jami' salasa. Nah, jadi jama' itu dimulai dari kata 3 sehingga 4 orang dengan imam sudah sah lah Jumatnya. Gitu ya. Jadi inilah pendapat Abu Hanifah. Kemudian waqtaru Abu Sun. Ya dan seterusnya lah. Jadi saya kira itu ada 15. Ada rinciannya di dalam kitab Bukhari ini ke-15 pendapat itu. Jadi mulai dari minimal 1 orang sampai maksimalnya 50 orang. Jadi salah satu kaul dari Hambaliyah itu mengatakan minimalnya 50 orang. Jadi intervalnya gitu. Minimal 1 orang, maksimal 50 orang gitu. Maksudnya persyaratan minimal 50 orang itu. Ya tentu saja kalau lebih ya lebih. Mengapa terjadi khilafiyah di kalangan fuqaha mengenai jumlah ini? Karena memang tidak ada nas yang sorry tentang berapa seharusnya jumlah jamaah Jumat, ya minimalnya berapa. Artinya Rasulullah tidak ada hadis qauli yang menyatakan bahwa sholat Jumat itu baru sah apabila didirikan dengan jumlah jamaahnya sekian. Nah hadis yang menyatakan demikian itu tidak ada. Jadi ada mustirati ada di muayyanin ini kodil Jumat wa qad akhadha bi hadza Malik wa qala istatu ajakun ada isna'asyar rajulan siwal imam. Jadi karena tidak ada hadis yang suri yang menyatakan tentang jumlah bilangan tertentu yang dikatakan oleh Rasul mengenai bilangan sholat Jumat itu, maka kemudian di kalangan fuqaha terjadilah khilafiyah. Nah, antara lain misalnya Imam Malik mengatakan bahwa bilangan minimal itu 12 orang. Jadi selain imam. Dan itu juga ada qaul Imam Syafi'i ya, qaul qadimnya juga berpendapat bahwa minimal itu 12 ya. Wairuhum mimman yustaru arba'ina bi annahu mauna. Kemudian Imam Syafi'i menetapkan 40 dengan asumsi bahwa ini kaitan dengan hadis yang yang Jabir itu yang dikutip atau menjadi argumen bagi Malikiyah. Jadi dulu itu seperti juga disinyalir dalam Al-Quran, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Jadi Rasul sedang khutbah, kemudian datang rombongan kafilah pedagang dari Syam gitu, sambil bawa hiburan gitu, obral-obralan gitu kan. Nah kemudian sebagian jamaah itu keluar, wa tarakuka qa'iman, dan
mereka ini jamaah ini meninggalkan Nabi khutbah sendirian di atas mimbar. Dan yang tersisa jamaah waktu itu adalah 12 orang. Dan Nabi terus melanjutkan khutbahnya dengan jamaah yang 12 orang itu. Nah, inilah yang menjadi alasan Malikiyah mengapa persyaratan minimal itu 12. Terus kenapa 40? Nah, ini Syafi'iyah juga masih menggunakan hadis itu dengan asumsi bahwa setelah mereka lihat obrolan itu, yang pedagang-pedagang itu, mereka kemudian gabung lagi menjadi jamaah, sehingga tidak mengurangi jumlah 40 gitu. Nah, sehingga dan ada hadis Ka'ab lagi yang menyatakan bahwa memang pada masa Rasul sholat Jumat didirikan dengan jumlah jamaah 40 gitu ya. Nah, cuma persoalan 40 ini apakah normatif dalam pengertian saat minimal tadi, atau kebetulan pada saat itu jumlah jamaahnya sekian. Ini juga ruang interpretable ya, ruang khilafiyah juga. Nah, kemudian waqal Abu Hanifah, ini di kitab Ibanah ya, jadi syarah Bulughul Maram ya. Jadi dia mengatakan waqal Abu Hanifah inna jum'ata tanaqidu bisalasatin ma'al imam wa huwa aqallu adadin tanaqidu bihi. Kemudian wastadalla biqouli ta'ala fas'au ila dzikrillah. Nah, wal khitab di jama'atin ba'da nida dan jum'ah wa qaulul jam'i salasah. Inilah argumen Abu Hanifah sesuai dengan tekstual ayatnya alladzina amanu yang diwajibkan beriman menunaikan ibadah salat Jumat, dan alladzina amanu itu dalam bentuk jamaah dan qaulul jam'i salasah. Pendapat dan argumen Syafi'iyah dan Hambali sebenarnya sedikitnya ulangan yang sebenarnya, semua menyimpulkan aja bahwa Imam Syafi'i atau Syafi'iyah ya, dan Hambaliyah menyatakan bahwa sholat Jumat tidak sah kecuali dihadiri oleh 40 orang yang harus mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi kalau di perjalanan ada jamaah yang keluar gitu, tidak ikut mendengarkan khutbah misalnya, nah itu dianggap tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dan ini mereka beralasan dengan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. An Jabir Jabir meriwayatkan bahwa an-nabi kulli arba'ina fama bauqaha Jumatun. Jadi kalau ada jamaah beriman 40 orang atau lebih, maka barulah dirikan Jumat. Nah, kemudian berdasarkan hadis ini, ya walaupun sebenarnya hadis ini oleh sebagian ulama dikatakan kurang tidak terdapat dari saya yang menyatakan jumlah mereka ini. Berdasarkan hadis ini, jumlah peserta salat Jumat di masa Rasul adalah 40 orang, dan 40 yang Rasul tadi memenuhi persyaratan. Ya memang ini menarik kalau kita telusuri, kita usul fikih ya, atau bidang fikih klasik. Karena apa? Karena 40 ini harus memenuhi persyaratan seperti nanti mungkin sekira ada di sini. Jamaah orang 40 orang itu harus memenuhi persyaratan. Satu harus mukimin. Nah, ini yang tinggal di tempat tadi tidak sedang bepergian, atau dalam bahasa lain mustawfin, harus ahlul balad. Nah, cuma menarik ahlul balad ini, konsep ahlul balad pada masa itu saja. Jadi di dalam satu kitab diceritakan bahwa ukuran ahlul balad itu, bahwa Anda sebagai warga masyarakat di tempat itu apabila ada kongkoromok ayam, jadi kalau ayam Sunda kongkoromok, kalau ayam Jawa kukuruyuk ya. Jadi ini beda ayam Jawa dengan ayam Sunda. Kalau ada ayam Sunda kongkoromok atau ayam Jawa kukuruyuk di satu tempat, maka semua orang yang mendengarkan suara ayam itu, maka dia adalah ahlul balad, wajib jumatannya ke situ. Nah, persoalan sekarang kongkorong ayam itu pakai speaker, ya radiusnya luas ya, bisa kilometer. Ini persoalan. Dan tentu saja para fuqaha merumuskan fikih ini tidak untuk menjadi pedoman sepenuhnya bagi generasi sekian tahun belakangan, karena setiap fuqaha itu adalah anak zamannya. Jadi para fuqaha merumuskan fikih pada saat itu sesuai dengan kondisi, situasi, hubungan budaya dan lain-lain pada masa itu. Nah, sehingga ketika kondisi-kondisi berubah, dimungkinkan ada terjadi perubahan. Nah, kemudian laki-laki semua ya, jadi jamaah perempuan kalaupun ikut Jumat sah,
Ya sebagai mana sahnya puasa lah tadi alladzina amanu kutiba alaikum alladzina amanu. Jadi walaupun tidak disebutkan amanah gitu, perempuan tapi sudah sekira ada alfiah menyatakan begitu ya, bahwa perempuan termasuk dalam jamak laki-laki. Itu walaupun alladzina amanu itu bentuk jamak muzakkar, tapi termasuk di dalamnya adalah jamak muannas, itu muannas pun masuk di situ. Nah, kalau tuh perempuan itu Jumatan sah, tapi tadi latar akid, tapi tidak menggunakan, tidak masuk bilangan. Ya ini kalau kaum perempuan mungkin bisa protes lah, terutama aktivis feminisme ya. Nah, kemudian merdeka. Jadi kalau budak tidak dihitung juga, ya budak tidak bisa dihitung karena biasa ada ketergantungan pada majikannya. Kalau majikannya mengizinkan itu bisa Jumat, kalau tidak tidak. Ya. Nah ini juga menarik untuk fikih minoritas seperti para TKW misalnya, atau umat muslim di negara-negara non muslim. Nah itu tingkat kemerdekaan mereka untuk pendidikan ibadah tidak terbatas. Kemudian mukallaf, kemudian sehat. Nah itulah beberapa pendapat mengenai pandangan dari Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Walaupun Ibnu Taimiyah termasuk Ahmadiyah, Hanbaliyah, tapi dia tidak sependapat dengan imam madhabnya ya. Jadi Ibnu Taimiyah membolehkan mereka untuk karena waktu sudah habis saya tanyakan sampai ini aja. Karena intinya belum nih. Yang terakhir ini baru ada pendapat. Nah, inti persoalannya di sini. Ya, ini bagaimana perspektif Muhammadiyah, perspektif NU ya. Silakan nanti bisa dilihat. Nah, yang penting ini. Nah, pertanyaannya, wajibkah siswa dan guru SMK salat Jumat? Wajib. Wajib lah. Jadi jawabannya wajib. Kenapa wajib? Karena alladzina amanu ya. Karena orang-orang yang beriman, laki-laki, balik, berakal, mereka sehat dan bisa bersabun. Nah itu wajib. Jadi, kalau kita ini bisa ketuk palu lah, wajib ya. Nah kemudian, persoalannya bolehkah sholat Jumatnya di sekolah? Tadi soal wajib disepakati. Nah tapi soal bolehkah? Gitu. Nah ini kembali. Kalau kita melihat perspektif para fuqaha ya tadi pada tiga pendapat itu, jadi Syafi'iyah, Hanabila, Malikiyah dan Hanafiyah. Jadi Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan tentu. Nah Syafi'iyah sendiri sebenarnya ada peluang untuk membolehkan. Sebab satu boleh bila jumlah jamaahnya 40 dan belum ada Jumatan di qaryah itu. Atau sekiranya memang dilarang itu apabila bisa mengurangi jumlah jamaah di tempat Jumatan yang sudah ada di situ. Tapi kalau tidak mengurangi berarti ada ruang ya bisa diperluas. Kemudian yang kedua boleh bila ada hajat, bila ada kebutuhan. Nah dari kebutuhan yang dipaparkan dalam argumen Syafi'iyah ini, hajat itu kalau di satu kampung itu tidak nampung masjid yang ada. Nah, jadi kalau masjidnya sudah luber, itu bolehlah dia ada kebutuhan untuk menampung jamaah yang tidak ketampung di majelis di masjid yang pertama. Itu ada hajat. Nah sekarang hajatnya bukan itu. Kalau dalam mengikuti paparan dari Pak Kiai Haji Budiman tadi, kebutuhannya adalah dalam rangka pendidikan. Kebutuhannya adalah dalam. Nah maka jawaban saya ini, hukum salat Jumat di sekolah dalam perspektif makosid besar ini, yaitu dalam rangka hifdzuddin dan hifdzul akal, itu proses pembelajaran ya. Jadi untuk memelihara agama agar tadi para pelajar dan gurunya bisa sholat Jumat dan kemudian dengan tidak ada masyakoh, tentu saja ada catatan lain. Dan kemudian dalam rangka hifdzuddin tapi membina karakter, karena tadi ada fenomena bahwa para siswa ternyata digiring 500 yang sampai ke tempat hanya 200. Gitu ya. Nah kemudian maka ini untuk kebutuhan pendidikan hukumnya bisa boleh, bisa sunnah dan bisa wajib. Selain bisa makruh dan bisa haram. Ya inilah fikih. Jadi kalau fikih itu fleksibilitasnya sangat tinggi dan itu salah satu karakter dari fikih. Bukan pikiran namanya kalau sangat bukan.
Jadi kalau saklek itu selalu ada pilihan. Nah, tentu saja bisa wajib, bisa sunah dan wajib itu tergantung maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya. Tergantung maslahat dan mafsadat, yaitu tergantung dampak positif dan negatifnya. Nah, maka terpulanglah pada Bapak dan Hadirin semua, apakah sholat Jumat di sekolah mengandung maslahat atau madarat? Ini kemaslahatan ini tergantung juga bertingkat, sebagaimana juga mafsadat. Gitu. Jadi semakin tinggi tingkat kemaslahatannya, dampak positifnya, maka semakin tinggi tingkat keharusan untuk diselenggarakannya. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemafsadatannya, semakin tinggi larangannya. Karena itu mungkin dalam perspektif tertentu, tadi misalnya dengan mendirikan Jumat di sekolah, maka terjadi huru-hara, fitnah, gitu ya, dan lain-lain, peranglah satu kampung dengan kampung yang lain atau ulama yang lain. Maka itu menimbulkan mafsadat. Nah, kalau menimbulkan mafsadat, maka hukumnya minimal makruh, maksimal haram. Minimal makruh, maksimal haram. Nah, tapi kalau menimbulkan maslahat, ya minimalnya boleh. Nah, kalau dirasa ada dampak positifnya bagus, maka sunnah. Nah, kalau dengan tidak dilakukan di sekolah, misalnya akan terjadi mafsadat, maka wajib. Menyelenggarakan Jumat di sekolah wajib bila, nah gitulah. Jadi semuanya bila. Nah, akhirnya ya ini kalau guru besar itu harus pinter-pinter. Saya ditanya jadi balikin lagi lah. Jadi terpulanglah pada Bapak semua, apakah mendirikan sholat Jumat di sekolah ini menimbulkan maslahat atau madarat? Kalau menimbulkan maslahat, maka bisa dipastikan bahwa hukumnya adalah minimal boleh, maksimal wajib. Nah, kalau menimbulkan mafsadat, itu tadi kan jadi huru-hara, perang antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain, gitu. Nah, maka itu mafsadat. Hukumnya minimal makruh, maksimal haram. Saudara sekalian, kalau menurut saya ya Syafi'iyah sendiri sekarang sudah mulai fleksibel. Tadi di ini satu RW ada 3. Di Pilang, saya pernah kemarin, saya Kiai Haji Jailani kesana, saya kesana. Di sini berapa Jumatan? Rob katanya di sini Syafi'iyah semua, tapi ada 7. Jadi satu RT 7 masjid. Yes. Maaf 7 RW. Dalam satu RW maksudnya. Dalam satu RW 7 masjid dan semuanya Syafi'iyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumatan semua. Gitu. Artinya ya sekarang ini urusan madhab ini sekarang sudah mulai fleksibel ya. Jadi sebab tidak ada yang fanatik, ya, atau paling tidak orang yang fanatik dengan satu madhab itu semakin hari semakin tidak populer. Kenapa? Karena tuntutan zaman. Misalnya kalau Anda, maaf ya saya ada aja lah ya, biar ke mahasiswa ya. Kalau Anda ngaku madhab Syafi'i, nah kemudian Anda masuk di rumah makan, nah kemudian sempatkah Anda tanya berapa satu piringnya nasi, kemudian berapa satu sendoknya sayur asem, tempe goreng, dan tahu berapa satuannya, orek per sendoknya berapa? Anda nggak pernah tanya itu, Anda langsung aja makan aja. Nah, kalau seperti itu Anda sudah tidak Syafi'iyah lagi, karena Syafi'iyah itu harus akadnya harus takobut, treng, jangan ngambil arkosna, nampi barana. Kalau tidak begitu Anda tidak Syafi'iyah. Jadi yang madhab Syafi'i sekarang, yang Syafi'iyah beneran itu KFC. Anda tahu di situ ada paha berapa, dada berapa, Anda bayar, baru Anda makan. Inilah Syafi'iyah. Terima kasih. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.